Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-58 dengan judul Amburadul. Langsung ke dalam alurnya. Raungan yang dipenuhi dengan keganasan keluar dari kabut di sekitar Wang Lin. Yixi, yang kehilangan lengan, menyerang dengan liar ke arah Liu Ziyuan. Semua ini terjadi secepat kilat. Beberapa ribu kaki hanya butuh beberapa saat bagi Yixi untuk menyeberang. Saat Liu Ziyuan berbalik, Yixi tiba. Ekspresi Liu Ziyuan berubah. Dia jelas merasakan fluktuasi pembudidaya Void Tribulan tahap awal di kabut hitam. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia secara alami tahu bahwa ini adalah boneka. Tanpa ragu, dia mundur dan melambaikan lengan bajunya. 7 teratai hitam muncul di hadapannya dan bertabrakan dengan Yixi. Gemuruh-gemuruh menarik perhatian 6 orang yang bertarung di kejauhan. Ekspresi 3 sahabat Liu Ziyuan berubah dan mereka ingin pergi. Namun, mereka dihentikan oleh 3 pembudidaya dari benua surgawi banteng. Karena kabut, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tahu itu untuk keuntungan mereka. 7 bunga teratai hitam runtuh. Yixi meraung dan tubuhnya penuh luka. Namun, lidahnya menembus 7 bunga teratai hitam dan mendarat di dada Liu Ziyuan. Darah segar meletus. Liu Ziyuan merasakan sakit dari dadanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Dia tidak memiliki banyak energi surgawi, dan kabut menyerap energi langit darinya. Dia juga telah menciptakan 7 lotus pada saat bahaya itu, jadi dia hampir benar-benar kelelahan. Saat dia mundur, dia melambaikan tangan kanannya dan bola cahaya muncul. Dia akan melahapnya. Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan layar putih muncul di genggamannya. Saat ia melambaikan tangannya, gelombang tangisan bergema dan memasuki pikiran Liu Ziyuan yang terluka. Tiba-tiba, gambar seorang wanita putih muncul di benaknya. Punggungnya menghadapnya dan dia menangis. Saat sosok itu muncul, tangan kanan Li Ziyuan memegang bola cahaya berhenti sejenak. Saat dia berhenti, Wang Lin mendekat dan tangannya membentuk telapak tangan ke arah langit. Kabut bergemuruh dan sebuah telapak tangan raksasa muncul, turun ke arah Liu Ziyuan. Pada saat yang sama, di belakang Liu Ziyuan, ada kilatan api. Sebuah telapak tangan api membakar jalan keluar dari kabut dan menuduhnya. Semua ini terjadi sangat cepat. Wang Lin telah merencanakan ini dalam benaknya beberapa kali. Saat cetakan telapak tangan tertutup dan pikiran Liu Ziyuan terganggu oleh tangisan, Yixi meraung saat ia kembali ke Liu Ziyuan. Pedang darah juga terbang kembali dan menebas ke arah Liu Ziyuan. Semua mantra ditutup, mengambil keuntungan dari fakta bahwa Liu Ziyuan hampir kehabisan energi surgawi. Namun, pembudidaya Void Tribulan tahap awal sulit untuk dibunuh. Meskipun waktunya Wang Lin sangat baik, murid-murid Liu Ziyuan menyusut pada saat ini. Dia tidak ragu untuk menggigit ujung lidahnya untuk mengeluarkan darah. Darah ini segera menutupi seluruh tubuhnya, bahkan rambutnya menjadi berwarna darah. Kulitnya juga sama, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi orang berdarah. Lengannya memeluk dirinya sendiri, dan ketika mantra menutup, dia tiba-tiba membuka lengannya. Formasi armor darah. Saat kata-kata Liu Ziyuan bergema, darah dari tubuhnya mengering dan berubah menjadi baju zirah. Pada saat yang sama, baju besi darah di tubuhnya meledak menjadi badai darah. Saat telapak tangan besar itu menyentuh badai darah, itu runtuh. Telapak tangan api di belakangnya juga runtuh ketika bertabrakan dengan badai darah. Pedang darah melintas dan memotong badai darah. Boneka Yixi juga masuk ke dalam badai darah dengan lolongan marah. Semua ini memicu gemuruh yang menghancurkan surga. Saat keributan dimulai, Wang Lin melangkah maju ke dalam badai darah. Badai darah ini jelas merupakan harta yang menyelamatkan hidup Liu Ziyuan.
Sekarang setelah melawan berbagai mantra Wang Lin, itu menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Di dalam, Liu Ziyuan batuk darah dan ekspresinya sengit, tapi dia mundur seperti orang gila. Dia mundur, tatapannya terkunci pada Wang Lin, tapi Wang Lin tiba-tiba menghilang. Pupil matanya menyusut saat dia berbalik dan tangan kanannya mengayun ke belakang. Sosok Wang Lin berjalan keluar dari belakangnya dan melemparkan pukulan. Pukulan ini tidak memiliki bayangan dao kuno, tapi itu adalah pukulan dao kuno. Dengan letusan, tangan kanan Li Ziyuan meledak menjadi darah dan dia tersingkir. Darah mengalir keluar dari sudut mulut Wang Lin, tapi dia tidak berhenti. Dia mengejar Liu Ziyuan. Gemuruh-gemuruh bergema. Wang Lin dengan cepat mengikuti dan melemparkan 19 pukulan. Mata Liu Ziyuan dipenuhi rasa takut. Pengejaran Wang Lin terlalu ganas, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Pukulan-pukulan itu membuatnya berlumuran darah, dan ia tampak mengerikan sekarang. Ini tidak cukup untuk membunuhku. Liu Ziyuan mengerti bahwa yang dia hadapi adalah krisis hidup atau mati yang langka. Pengaturan waktu pihak lain sangat bagus, sudah jelas dia sudah bersiap untuk waktu yang lama. Saat dia mundur, dia mengambil salah satu pukulan Wang Lin dan melambaikan tangan kirinya, mengeluarkan bel hitam. Ini adalah pertama kalinya Liu Ziyuan punya waktu untuk mengambil harta dalam pertempurannya melawan Wang Lin, dan itu adalah harta yang paling kuat. Saat bel muncul, ia mulai mengeluarkan suara yang tajam. Saat dering dari bel bergema, bayangan wanita yang tak terhitung muncul di hadapan Liu Ziyuan. Mereka telanjang, sengsara, dan penuh dendam. Ada ratusan ribu dari mereka. Ketika mereka menyebar, mereka tumpang tindih dan kebencian mereka menyatu. Ini membentuk aura dendam yang kuat yang diperhatikan oleh semua pembudidaya yang bertarung di Extreme Sky Prairie. Pertempuran antara 6 pembudidaya Void Tribulan tahap awal menjadi lebih intens. Saat mereka merasakan ini, indera ilahi mereka menyebar, tetapi kabut membatasi mereka. Namun, 3 orang dari benua iblis hijau sangat akrab dengan mantra dan harta Liu Ziyuan. Pada saat ini, ketika mereka merasakan jiwa-jiwa yang marah, ekspresi mereka berubah. Mereka tahu Li Ziyuan menghadapi krisis hidup dan mati, atau dia tidak akan pernah mengambil harta itu. Orang tua Void Tribulan tahap pertengahan yang sedang melawan kelompok 3 Yan Lu dan orang tua bernama Zhang berjuang Lu Wenran merasakan ini. Namun, indera ilahi mereka terhalang oleh kabut, sehingga mereka tidak bisa melihat. Mata Lu Wenran menyala dan akal ilahinya menyebar. Namun, ada penghalang yang tak terlihat di sekitar tempat Liu Ziyuan bertempur, menyebabkan dia tidak dapat melihat siapa yang bertarung dengan Liu Ziyuan. Yan Lu dan teman-temannya mengalami hal yang sama. Saat jiwa-jiwa yang marah bergegas keluar, murid-murid Wang Lin menyusut. Dia telah mempersiapkan dengan sangat baik. Saat ini, dia hanya menunjukkan sebagian tangannya dan belum menggunakan 2S asli. Pada saat ini, dia menunjuk ke langit. Tiba-tiba seekor labu muncul di tangannya. Isinya 30 juta jiwa dao, dan jika meledak, itu bisa mengancam seorang penggarap Void Tribulan tingkat menengah, tetapi dia tidak memerintahkannya untuk meledak. Dia batuk darah yang dengan cepat menghilang ke dalam labu, lalu raungan 30 juta jiwa dao bergema, 30 juta jiwa dao terbang keluar dan membentuk jalan darah di belakang Wang Lin. Gunakan darah esensiku untuk memanggil nenek moyang sekte jiwa hebat. Hancurkan kekosongan. Asal mula jiwa. Suara Wang Lin tenang tetapi mengandung kekuatan aneh. Di ujung jalan darah, ada pusaran besar yang tampaknya menyatu dengan kabut di sekitarnya. Saat Wang Lin berbicara, sesosok darah perlahan keluar dari pusaran. Setiap langkah yang diambil dapat menyebabkan dunia bergemuruh. Dendam mengerikan yang dipanggil oleh harta Liu Ziyuan menunjukkan tanda-tanda kehancuran ketika sosok darah muncul.
Ekspresi Liu Ziyuan berubah dan dia menunjuk ke langit. Kekesalan itu segera mengembun menjadi sosok wanita raksasa. Tubuhnya terdiri dari lebih dari 100.000 jiwa yang marah. Semua wajah mereka bisa terlihat pada dirinya. Saat sosok itu terbentuk, ia membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin. Pada saat ini, sosok leluhur ke-9 Sekte Jiwa Hebat, Luo Yunhai, juga berjalan keluar dari pusaran darah. Dia mengangkat tangannya dan niat membunuh yang mengerikan tampak membentuk tombak merah. Dia meraih tombak dan melemparkannya. Tombak itu bertabrakan dengan sosok yang dibentuk oleh jiwa-jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka bertabrakan, tombak melepaskan cahaya memerintah seolah-olah itu memurnikan mereka. Sosok besar segera runtuh dan jiwa-jiwa yang marah di dalam mendesis. Gemuruh-gemuruh bergema. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia mundur lebih dari 1000 kaki saat jalan darah di belakangnya runtuh dan leluhur ke-9 menghilang. Pada saat yang sama, sosok raksasa itu roboh dan darah meletus dari Liu Ziyuan. Dia menjerit dan mundur. Bayangan yang runtuh berubah menjadi jiwa-jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tampaknya menyebabkan serangan balik padanya. Mereka mengebor keluar masuk tubuhnya, menyebabkan teriakan Li Ziyuan menjadi lebih menyedihkan. Namun, dia tidak mati, hanya terluka parah. Sekarang dia tidak lagi peduli dengan perang dan melarikan diri dengan cepat. Dewa gemetar, formasi tentara, mantra setan, angin, dan gunung api. Setan Dao, hidup dan mati terbalik. Tuhan, setan, setan, Dao kuno tanpa surgawi. Episode 59, dengan judul Seseorang Memanggil Wang Lin. Langsung ke dalam alurnya. Tubuh Liu Ziyuan tiba-tiba runtuh 1000 kaki jauhnya dari Wang Lin di bawah kepalan tangannya dan jatuh ke tanah. Jiwa asalnya terdistorsi dan hancur sebelum serangan paling kuat Wang Lin. Hanya kepalanya ditarik kembali oleh kekuatan yang kuat dan ditangkap oleh Wang Lin. Setelah menyimpannya, Wang Lin menghilang. Saat Wang Lin menghilang, seluruh medan pertempuran menjadi sunyi. Jeritan sengit Liu Ziyuan sebelum kematian bergema di seluruh padang rumput. Pria tua bernama Zhang itu gemetar dan benar-benar mengabaikan Lu Wenran saat dia mundur. Mata Lu Wenran menyipit ketika dia mendengar teriakan menyedihkan sebelum Liu Ziyuan meninggal. Seorang pembudidaya Void Tribulan telah meninggal. Li Ziyuan. Pria tua bernama Zhang dengan cepat mundur dan tiba di tempat Liu Ziyuan meninggal. Dia melihat daging dan darah di sini, dan pupilnya menyusut. Dia tahu tentang hubungan antara Liu Ziyuan dan Master Sekte Setan Dao, ini membuat hatinya bergetar. Pria tua bernama Zhao yang melawan Yan Lu dan teman-temannya mundur tanpa ragu juga. Sementara Yan Lu dan teman-temannya diguncang oleh jeritan yang menyedihkan, ia tiba di tempat di mana Liu Ziyuan meninggal. Liu Ziyuan meninggal. 3 pembudidaya Void Tribulan tahap awal dari Green Devil Kontinen dengan cepat mundur. Wajah mereka pucat dan mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Semua orang yang mendengar jeritan sengsara Liu Ziyuan sebelum kematian semua merasakan hati mereka bergetar, dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Seorang pembudidaya Void Tribulan telah meninggal. Suara itu terdengar seperti penatua Liu. Seorang pembudidaya Void Tribulan telah meninggal. Keributan menggema. Penggarap Void Tribulan jarang mati. Mundur. Pria tua bernama Zhang itu mengungkapkan tatapan dingin. Perasaan ilahinya menyebar dan kemudian dia dengan cepat pergi. Orang-orang di sampingnya mengikuti. Lu Wenran tidak mengejar. Dia memandangi sosok mundur lainnya dan merenungkan. Orang yang meninggal pasti memiliki identitas yang luar biasa, tapi siapa yang membunuhnya? Tatapan Sudongde menyapu dan mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa yang telah membunuh musuh Void Tribulan, tapi dia terkejut. Untuk membunuh seorang pembudidaya Void Tribulan dalam waktu yang singkat. Siapa orang ini?
Hanya murid Yan Lu yang menyusut. Dia samar-samar melihat beberapa petunjuk, dan tangan kanannya bergetar di lengan bajunya. Itu dia. Ketika Void Tribulan mundur, ribuan pembudidaya benua hijau yang tersisa semuanya mundur dengan ketakutan di mata mereka. Kembali ke istana bawah tanah dan bentuk pertahanan yang ketat. Musuh pasti akan meluncurkan serangan kedua. Kita hanya perlu tetap di dalam kabut dan bertahan, jangan mengusir mereka dari kabut. Lu Wenran melambaikan lengan bajunya dan melihat sekeliling. Siapa itu? Dia melangkah maju ketika dia merenungkan dan menyatu dengan bumi. Tak lama setelah itu, semua pembudidaya benua surgawi memasuki bumi setelah perubahan mendadak ini dan menghilang ke bumi. Hampir 10.000 pembudidaya telah meninggalkan bawah tanah di bawah padang rumput, tetapi kurang dari 4.000 orang kembali. 4.000 orang ini secara diam-diam kembali ke gua-gua mereka untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya. Wang Lin juga kembali dengan ribuan pembudidaya ini. Wajahnya pucat. Meskipun pertempurannya dengan Liu Ziyuan pendek, itu sangat sulit. Dia telah menghitung segalanya, termasuk kapan menyerang, reaksi pihak lain, mengambil keuntungan ketika energi surgawi pihak lain habis, dan mendapat bantuan pembentukan kabut. Hanya dengan semua kondisi ini dia dapat membunuh Liu Ziyuan. Meski begitu, dia juga terluka. Gelombang. Rasa sakit yang hebat datang dari dadanya, dan dia harus menyembuhkan sesegera mungkin. Ini adalah pembudidaya Void Tribulan pertama yang saya bunuh. Pembudidaya Void Tribulan terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin diam-diam merenung. Jika bukan karena formasi banteng surgawi di sini, dia tidak akan bisa membunuhnya. Tidak ada orang lain yang memperhatikan bahwa dia telah membunuh Liu Ziyuan. Wang Lin sudah menduga ini. Bahkan, ketika dia menyerang, dia mengecilkan batasan di sekitar mereka untuk mencegah Liu Ziyuan melarikan diri. Dengan pembatasan, bahkan jika indera ilahi orang lain telah melanda, mereka tidak akan bisa mendapatkan pandangan yang jelas. Meskipun dia telah menggunakan Soul Origin Fantasy untuk memanggil leluhur ke-9 sekte jiwa besar, memperhatikan mantra dari luar batasan itu sangat tidak mungkin. Bagaimanapun, Wang Lin memiliki terlalu banyak rahasia dan metode yang tidak ingin diketahui orang lain. Itu wajar untuk membuat batasan sehingga orang lain tidak bisa melihat semuanya terlalu jelas. Pada saat ini, setiap kultivator bawah tanah berspekulasi siapa yang telah membunuh seorang musuh kultivator tribulan musuh. Lu Wenran, Yan Lu, dan 4 pembudidaya Void Tribulan yang tersisa berada di dalam istana bersama dengan 3 orang tua yang telah meremehkan Wang Lin sebelumnya. Ekspresi ketiga pria tua itu penuh kejutan. Mereka merasakan ketidakpercayaan yang jelas bahwa seseorang telah mampu membunuh seorang pembudidaya Void Tribulan. Jika Lu Wenran melakukannya, maka itu akan diterima. Bahkan jika itu adalah salah satu pembudidaya Void Tribulan lainnya, itu akan tetap baik-baik saja. Namun, jelas bahwa orang yang telah membunuh pembudidaya Tribulan benua iblis hijau tidak ada di antara mereka. Jadi siapa itu? Aku tidak melihat dengan jelas. Selama pertempuran, pembudidaya bernama Liu mundur untuk menelan beberapa pil dan kemudian suara pertempuran bergema. Aku mencoba memeriksanya dengan indera ilahi, tetapi ada batasan di sana. Begitu indera ilahi saya masuk, itu kabur dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Petik 2. Saya mencoba mengamatinya dengan akal ilahi saya dan juga tidak menemukan apapun. Ketiga pembudidaya Void Tribulan dari sekte terdekat semuanya perlahan berbicara dengan keraguan dan ketakutan di mata mereka. Keraguan tentang siapa yang telah membunuh musuh dan takut berapa banyak kekuatan yang diperlukan untuk membunuh seorang pembudidaya Void Tribulan yang bisa dianggap mustahil untuk membunuh. Seorang kultivator yang telah melewati 9 Tribane Arcane dan memasuki Void Tribulan dikatakan tidak dapat dihancurkan dan mati. Tidak mati karena umur mereka selama dunia itu sendiri.
Tidak bisa dihancurkan karena mereka sangat sulit untuk dibunuh. Siapa itu? Salah satu dari 3 pria tua yang belum mencapai Void Tribulan dan memandang rendah Wang Lin bergumam. Sepertinya ada seorang ahli yang tersembunyi di antara para pembudidaya di sini. Tatapan Lu Wenran menyapu kerumunan. Dia tidak percaya ada orang-orang di sini yang bisa membunuh seorang kultivator pada tingkat yang sama dalam waktu singkat. Ketika pandangannya menyapu, tiba-tiba dia memikirkan seseorang, dan murid-muridnya menciut. Namun, dia segera menyerah pada pemikiran yang absurd. Tidak mungkin dia tidak bisa melakukannya. Lu Wenren memikirkan Wang Lin. Tidak apa-apa. Karena orang ini tidak mau muncul, maka tidak perlu bagi kita untuk melihat. Ini bagus untuk kita, dan mungkin orang ini akan segera muncul. Ekspresi Lu Wenren berubah. Su Dongde mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, mungkinkah orang yang menyerang tidak ada di sini dan hanya lewat? Saat dia mengatakan ini, semua orang tiba-tiba mulai merenung. Lu Wenran dengan hati-hati memikirkan hal ini dan berpikir itu mungkin. Lagi pula, dia tidak percaya ada orang lain di sini yang bisa melakukannya sendiri. Adegan yang sama terjadi di luar kabut di sekitar Extreme Sky Prairie. Ribuan pembudidaya benua iblis hijau diam-diam membudidayakan, dan di pusat kelompok adalah 2 pembudidaya Tribal Void tahap pertengahan meluncurkan penyelidikan tentang kematian Liu Ziyuan. Ini bukan pertama kalinya seorang pembudidaya Void Tribulan telah mati dalam pertempuran kita melawan benua surgawi-surgawi. Namun, ini adalah pertama kalinya kami menyaksikan satu orang mati tanpa mengetahui siapa yang melakukannya. Pria tua bernama Zhang itu tampak murung dan marah, tetapi juga mengandung rasa takut. Dia tidak tahu betapa marahnya Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang memiliki indera ilahi disegel dan telah dibudidaya pintu tertutup selama bertahun-tahun, akan merasa begitu dia mengetahui hal ini. Identitas Penatua Liu, beberapa pembudidaya Void Tibulan di sisi Liu Ziyuan berbisik tetapi tidak selesai berbicara. Pria tua bernama Zhao menghela nafas dan perlahan berkata, selain identitas, kalian semua dengan hati-hati berpikir jika ada sesuatu yang salah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Penatua Liu mundur untuk melahap beberapa pil. Kami terhalang oleh kabut, jadi kami tidak bisa melihat apa-apa. Namun, suara pertempuran dimulai tak lama setelah itu, dan dalam waktu kurang dari 1 dupa, pertarungan berakhir. Perasaan ilahi saya tidak bisa masuk, karena ada lapisan pembatasan yang menghalangi area. Namun, saya merasakan Penatua Liu mengambil harta karunnya dan memanggil jiwa-jiwa yang membenci yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua mulai menceritakan apa yang mereka ingat. Penatua Zhao, saya telah menemukan seorang wanita yang tidak berbicara tiba-tiba berkata. Wanita itu termasuk di antara 4 yang bertarung bersama dengan Liu Ziyuan. Dia tampak ragu-ragu, dan ketika pria tua bernama Zhao itu menoleh, dia mengepalkan giginya. Apa yang menghalangi kita untuk menggunakan indera ilahi kita, selain dari kabut, adalah batasan lain. Pembatasan itu seharusnya, pembatasan isolasi iblis, pembatasan setan. Aku telah melakukan kontak dengan pembatasan ini sebelumnya, jadi aku seharusnya tidak salah. Setelah dia berbicara, semua orang menjadi diam. Tatapan semua orang terkunci pada pria tua bernama Zhao. Orang tua bernama Zhao adalah seseorang dari Sekte Pembatasan Iblis, yang merupakan salah satu dari 3 sekte utama dari benua iblis hijau. Mata pria tua bernama Zhao menyala dan dia perlahan berkata, aku tidak baik dengan pembatasan iblis isolasi dan tidak akrab dengan itu, jadi aku tidak memperhatikan, tapi karena kamu membawanya, aku hanya ingat sesuatu. Selama tragedi Laut Pil, setelah penyelidikan iblis restriksi sekte saya, bersama dengan laporan dari mata-mata, orang di belakangnya adalah penatua sekte jiwa besar bernama Wang Lin, dan di Laut Pil,
kompas pembatasan isolasi hilang. Menurut batasan pusat, kompas itu tidak dihancurkan. Jika itu masalahnya, kemungkinan dia yang membunuh Penatua Liu. Bahkan jika tidak, pasti ada beberapa koneksi. Petik 2. Wang Lin, niat membunuh muncul di mata pria tua bernama Zhang. Dia harus membunuh orang ini, atau dia tidak akan bisa menahan kemarahan dari Master Sekte. Episode ke-60, dengan judul Tamu Tak Diundang. Langsung ke dalam alurnya. Bulan tergantung di atas ekstrim sky prairie dan di sana bintang-bintang tipis. Sinar bulan yang terang menyinari bumi, menyebabkan padang rumput diselimuti cahaya perak. Itu terlihat sangat indah dari jauh. Ada rasa damai yang tak terkatakan dan tidak ada yang menunjukkan bahwa pertempuran besar antara puluhan ribu petani telah terjadi di sini sepanjang hari. Tidak ada mayat yang tersisa di bumi. Tubuh dan jiwa para pembudidaya yang mati telah dimakan sepenuhnya oleh kabut. Itu tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Hanya jejak aura berdarah yang menunjukkan betapa dahsyatnya pertempuran itu. Sinar bulan bisa menyinari bumi tetapi tidak mampu menembus istana bawah tanah. Wang Lin sedang duduk di dalam gua yang gelap tanpa cahaya apapun. Bahkan sosok Wang Lin sepertinya telah menyatu dengan kegelapan. Wang Lin telah membayar harga yang mahal untuk membunuh Liu Ziyuan, mulai dari menghitung segalanya sebelum pertempuran hingga pukulan terakhir. Saat ini, wajahnya pucat dan dia berkultivasi dengan mata tertutup. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan matanya bersinar. Seolah-olah ada dua bola api di matanya yang menerangi gua. Wang Lin sekarang memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahaya membunuh seorang kultivator Void Tribulan, sama seperti bagaimana orang lain merasa sulit untuk membunuhnya. Liu Ziyuan memiliki banyak mantra dan harta karun yang tidak pernah dia gunakan. Waktu Wang Lin terlalu ganas, jika tidak, hasilnya bisa berbeda. 10 tahap awal Void Tribulan, 3 tahap tengah Void Tribulan, tugas yang diberikan Old Ancestor Green Bull kepadaku cukup sulit, Wang Lin diam-diam merenung. Padahal, saat dia sudah menyetujui ketiga syarat tersebut, dia sudah memahami tantangannya. Alasan dia setuju adalah karena Wang Lin tidak mau berhutang pada mereka atas 3 hadiah. Pemberian esensi air saja sama dengan memberinya esensi yang sama sekali baru. Jika dia mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami dan mengumpulkan esensi, itu akan terlalu sulit, seperti yang ditunjukkan dengan esensi api dan guntur Wang Lin. Karena itu, beratnya hadiah membuatnya tidak mungkin untuk menolak. Adapun batu luar angkasa, meskipun terlihat normal, Wang Lin memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu tidak sesederhana di permukaan. Itu memiliki banyak ruang di dalamnya dan sangat misterius. Ada juga hadiah terakhir, satu penggunaan ramalan. Ini akan sangat membantu Wang Lin dalam krisis dan bahkan bisa membalikkan seluruh situasi. Ketiga hadiah ini berat, dan karena Wang Lin telah menerimanya, maka dia harus membayar sekte itu. Masih ada 9 kultivator Void Tribulan tahap awal yang harus pergi, jika aku bisa membunuh satu, maka aku pasti bisa membunuh 9 lagi. Yang paling penting adalah membunuh 3 pembudidaya Void Tribulan tahap tengah. Bahkan jika aku meledakkan 30 juta jiwa Dao, itu hanya bisa membunuh satu, adapun 2 yang tersisa, Wang Lin mengerutkan kening, tapi dia tidak mundur. Ada kilatan cahaya dingin di matanya. Banteng hijau leluhur tua memberi saya 3 kondisi ini dengan berpikir saya tidak akan dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Dia pikir itu akan memakan waktu lama, namun, saya tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah antara benua surgawi dan benua setan hijau. Aku harus menyelesaikan 3 persyaratan secepat mungkin dan memutuskan hubunganku dengan Sekte Jiwa Agung, lalu tinggalkan tempat ini. Wang Lin menatap tubuh yang telah menyatu dengan kegelapan di dalam gua. Tepat pada saat ini,
Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua. Tatapannya seolah menembus gua dan melihat keluar. Pada saat ini, istana bawah tanah sunyi dan hanya suara nafas yang bisa terdengar. Ada beberapa cahaya dari batu bulan yang ditempatkan di sini. Dalam cahaya redup, siluet seorang wanita datang dari kejauhan seperti asap dan berdiri di luar gua Wang Lin. Dia memandang gua Wang Lin dengan ragu-ragu. Setelah diam-diam merenung untuk waktu yang lama, dia akan berbicara ketika suara tenang Wang Lin datang dari gua. Rekan kultivator Yan Lu datang mengunjungi saya di tengah malam. Mengapa ragu-ragu di luar? Silakan masuk. Saat kata-kata Wang Lin tersebar, pintu ke gua itu diam-diam terbuka, memperlihatkan celah. Celah itu benar-benar gelap dan tidak mungkin melihat apapun di dalamnya. Dari lokasi Yan Lu, celah di pintu adalah mulut yang akan melahap hati seseorang, menunggunya masuk. Setelah merenung lebih lama, Yan Lu mengatupkan giginya. Dia memiliki keraguan dalam hatinya, dan jika itu tidak diselesaikan, dia tidak akan bisa menenangkan hatinya. Dia berubah menjadi asap dan masuk melalui celah di pintu. Saat dia masuk, pintu gua tertutup, tidak menyisakan sedikit pun celah. Saat pintu gua tertutup, Yan Lu langsung berhenti bergerak. Dia melihat ke depan. Kecuali jika seseorang menggunakan kultivasi mereka di mata mereka, di sini masih gelap. Dia samar-samar bisa melihat sosok Wang Lin yang duduk di kejauhan, dan itu memberinya banyak tekanan. Akar dari tekanan ini berasal dari dua taruhan yang dia buat di paviliun kitab suci jiwa. Ke depan, Yan Lu melihat sedikit niat membunuh. Niat membunuh ini sangat ringan dan tidak ditujukan padanya. Ini adalah aura alami yang dilepaskan karena orang lain yang hadir baru saja kembali setelah membunuh. Hanya pembudidaya samar-samar yang bisa memperhatikan aura ini. Yan Lu tidak tahu mengapa, tetapi saat dia merasakan niat membunuh, sosok Liu Ziyuan muncul di benaknya. Kematiannya dan berbagai hal bermain di matanya seperti fantasi. Dia sepertinya melihat Wang Lin membunuh Liu Ziyuan dalam waktu singkat. Rekan kultivator Yan Lu, ini sudah larut malam dan Anda hanya berdiri di guaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah Anda berencana untuk berdiri di sana sepanjang malam? Wang Lin berkata dengan suara tenang. Yan Lu merenung sedikit dan kemudian suaranya perlahan bergema di dalam gua. Apakah Anda membunuh kultivator Void Tribulan tahap awal dari benua iblis hijau? Itu pasti kamu. Di istana gua ini, selain Penatua Lu Wenran, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Jika ada, pasti Anda. Yang lain tidak tahu seberapa kuat dirimu, tapi aku sangat menyadarinya, kata Yan Lu lembut saat dia melihat ke arah Wang Lin, yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Wang Lin, apakah itu kamu? Wang Lin merenung sedikit dan dengan tenang menjawab, tidak ada komentar. Tidak ada sedikit pun fluktuasi, seolah-olah semuanya normal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Lin, Yan Lu tersenyum. Dia memindahkan beberapa helai tangannya ke belakang telinganya dengan tangannya yang seperti giok. Dia memandang Wang Lin dan berbicara dengan lembut. Saya tidak tahu mengapa Anda tidak mau mengakuinya. Aura Anda tidak stabil dan Anda jelas membayar harganya. Bagaimanapun, seorang kultivator Void Tribulan tidak akan mati begitu saja. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya dapat memberikannya. Premisnya adalah bahwa setelah kita membunuh seorang pembudidaya Void Tribulan, kita membagi manfaat menjadi dua. Maaf mengganggu Anda, saya harap Penatua Wang tidak keberatan. Ini adalah pertunjukan ketulusan dan niat baik saya. Inilah alasan sebenarnya Yan Lu datang. Dia mengambil pil dan meletakkannya di tanah sebelum membungkuk kepada Wang Lin. Hembusan angin lembut bertiup dari pintu masuk gua dan dia menghilang. Pada akhirnya, tanggapan Wang Lin terhadap pertanyaan konstan Yan Lu hanya berisi dua kata sederhana. Setelah Yan Lu pergi,
Wang Lin membuka matanya dan dua lampu seperti api bersinar di gua yang gelap. Dia melihat ke pintu gua, di punggung Yanlu, dan dia merenung. Dia melambaikan tangan kanannya dan pil itu terbang ke arahnya. Dia dengan hati-hati memeriksa pil itu. Pil ini mengeluarkan semburan aroma. Itu jelas merupakan pil luar biasa yang digunakan untuk penyembuhan. Wang Lin perlahan mengungkapkan senyuman. Waktu perlahan berlalu. Segera, 2 hari berlalu. Para pembudidaya benua iblis hijau di tepi ekstrim Sky Prairie sangat tenang dan tidak memulai pertempuran kedua. Mereka sepertinya sedang menunggu sesuatu dan terus mengirim puluhan orang untuk mengamati padang rumput tersebut. Penggarap juga dikirim dari istana bawah tanah untuk berpatroli di luar. Ada beberapa konflik, tapi tidak ada pertempuran skala besar. Para pembudidaya yang dikirim adalah 3 orang tua. Orang tua bernama Zhou adalah orang yang bertanggung jawab atas ini. Selain pembudidaya Void Tribulan, semua pembudidaya yang tersisa dikirim untuk berpatroli. Para pembudidaya yang tidak keluar untuk berpatroli semuanya tenggelam dalam kultivasi untuk menjaga diri mereka sendiri di puncak untuk pertempuran berikutnya. Semua pembudidaya benua banteng surgawi mengerti bahwa benua iblis hijau tidak akan menyerah begitu saja. Kultivator biasa dapat mengabaikan masalah ini, tetapi sebagai orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di sini, Lu Wenran mendongak dengan kilatan kekhawatiran di matanya. Dari pandangannya, hal ini aneh. Para pembudidaya dari benua iblis hijau kemungkinan sedang menunggu bala bantuan. Jika itu masalahnya, akan ada perubahan besar di sini. Masalah siapa yang telah membunuh pembudidaya Void Tribulan musuh masih berlama-lama di dalam hatinya. Dia mengesampingkan kandidat satu persatu sampai dia kembali ke spekulasi paling awal tentang Wang Lin. Meskipun dia tidak percaya Wang Lin memiliki kemampuan, ini adalah masalah yang sangat penting. Dia memanggil salah satu dari 3 orang tua, Zhou. Setelah memberi beberapa perintah, orang tua bernama Zhou keluar dari gua. Selama 2 hari ini, Wang Lin telah banyak pulih. Pada senja hari kedua, tamu lain setelah Yanlu tiba di luar guanya. Itu adalah tamu tak diundang lainnya, rekan kultivator Wang Lin dari Sekte Jiwa Agung. Saya meminta fellow kultivator untuk berhenti berkultivasi dan berpatroli malam ini. Orang yang berbicara adalah orang tua bernama Zhou yang telah mendengarkan perintah dari Lu Wenran. Saat ini, dia berada di luar gua Wang Lin. Dia tampak tenang dan dia berbicara dengan dingin seperti dia tidak bisa ditanyai. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.